Nah, kalau bicara Oke. bisnis, apa yang saya lakukan sekarang adalah banyak di sisi digital ya. Kita bikin Hmm. konten-konten. Saya lebih merasa bahwa hidup saya itu mau menjadi seseorang yang punya arti lah. Hmm. Punya arti. Artinya gimana sih? Ya, sebisa mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Hmm. Ya, ya. Karena itu saya pun ada memiliki visi menciptakan 100 juta miliarder di dunia. Wah, di dunia ya. Nah, di dunia. Caranya Hmm. gimana ya? Cuma satu cara sih, lewat digital. Karena itu saya Oke, fokus di digital. oke. Nah, Fokus di terkait digital. terkait dengan digital ini, apa yang dikerjakan Coach? Ini membangun suatu apa pembelajaran atau apa untuk orang mau bergabung, bagaimana supaya bisa mendapatkan manfaatnya? Saya lagi, kalau untuk yang gratisan kan memang di YouTube saya ada, di IG ada. Saya bantu sharing-sharing aja kan. Ya, Tetapi behind that saya lagi bikin beberapa project lah. Yang dimana nanti hmm, bahkan saya share juga. Tapi oke, salah satunya yang saya lihat sebetulnya kalau di di Indonesia dan di dunia ya. ya, Saya banyak ketemu para pembisnis dan juga banyak entrepreneur. oke, Salah satu alasan kenapa mereka nggak sukses atau belum sukses, itu bukan terletak pada, ini jadi ngomongnya agak serius dikit nih, nggak iya, apa-apa ya. nggak apa-apa, oke, Itu bukan terletak pada tahu nggak taunya, hmm, tetapi mau nggak maunya. So, hmm, apa yang saya coba lakukan adalah, what is beyond the business sih sebenarnya? Di belakang hmm, bisnis itu apa sih sebenarnya? ya, Yang itu yang banyak orang yang nggak paham. Jadi contoh gini, simple. Em, Kayak Anda semua tahu dong cara untuk jadi kaya. hmm, Semua orang tahu cara jadi kaya. Kenapa? ya, Karena udah diajarin dari zaman kecil. Dari sejak hmm, kecil kita diajarin. Cara jadi kaya diajarin dari kecil. Kamu harus nabung ya. Jangan buang duit sembarangan ya. Harus hmm, hemat. ya, Dari kecil kok. Saya yakin Anda semua yang ngedengerin juga pernah dengar ibu Anda atau orang tua Anda ngomong gitu. ya, Belajar nabung ya. Anda belajar ya, Dek. Nabung ya. Rajin ya. Jangan males. Diajarin kok. Dan jelas kok kalau mau Anda mau sukses, ya Anda harus nabung lebih banyak daripada Anda buang duit. Simple. ya, Dan Anda harus lakukan itu secara konsisten. hmm, Coba Anda lakukan seperti itu, udah jadi miliarder Anda kalau Anda lakukan dari kecil sebenarnya. Tapi ya, pertanyaannya, berapa banyak dari Anda yang nabung gitu? hmm, So, ya, itu bukan knowledge pengetahuan yang butuh orang IQ-nya di atas 150, enggak. IQ normal pun paham dan bisa jadi miliarder kalau memang disiplin. Nabung hmm, nggak boros. Bukan sedikit-dikit ngerasa, kalau lagi butuh healing nonton Coldplay yuk, gitu loh. Habis itu bayar pakai pinjol. Ya nggak bisa, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Itu tanya orang tua Anda juga bakal bilang, jangan, ya kan, nabung, gitu. Banyak kok, itu ilmu dasar. Dan everybody knows. Mau iya, kurus juga gampang. Makan lebih sedikit daripada olahraga. Yang masuk harus lebih dikit daripada yang keluar. Mau hmm, kaya ya, yang masuk harus lebih banyak daripada yang keluar. As simple oke, as that kok teorinya. Kalau saya ya, saya mungkin karena saya praktisi, saya ngerasa segala sesuatunya udah nggak usah pakai teori lah, yang gampang-gampang aja gitu. Hidup udah ya, susah, jangan dibuat tambah susah. So, ya, so, so pertanyaannya berapa banyak sih yang Anda yang nabung? ya, Pembisnis pun sendiri udah diajarin bahwa itu segala macam pencatatan harus dicatat dengan rapi ya. Pertanyaannya ya, berapa banyak dari Anda yang masih campur-campur uang bisnis dengan uang pribadi? Banyak, ya, banyak banget, baik, banyak banget. oke. Nah, Nah, beyond the business itu ya, adalah sebenarnya orang sukses apa kagak, ya itu terletak dari orangnya. Ada orang hmm, yang udah bangkrut, bangkit lagi bisa, ya kan? hmm, Ada orang yang anak privilege-nya luar biasa, anak konglomerat, jatuh miskin. Ada juga kayak gitu. Dan oke, banyak yang saya ketemuin. ya, So, bukan supportnya, bukan koneksinya, bukan bukan ya itu ngebantu ya, tentu privilege ngebantu. Tapi kalau Anda sendiri nggak siap, ya kelar. ya, So, beyond the business adalah gimana saya mempelajari gimana sih ngerubah seseorang untuk benar-benar tahu sih.
Hmm. dan ngerti tentang diri dia sendiri dan kenapa dia mesti sukses. Makanya Ya. saya pelajarin ilmu-ilmu seperti face reading, Hmm. ilmu-ilmu seperti, dan saya buat buku seperti Seni Mengubah Nasib, di mana itu menjelaskan bahwa ada Hmm. 8 watak keuangan, di mana kita itu punya pola. Dan itu yang Hmm. lebih lebih sering saya lakukan kepada para pebisnis di saat saya coaching. Karena Oke. kita sering kali kita tahu apa yang kita tahu, tapi kita nggak mau. Iya. Itu yang menantang. Dan itulah yang saya akan coba bawa di platform saya, Hmm. ya. Dimulai dari Coach Yudi dulu, Hmm. untuk saya kembangkan bahwa yuk, let's go beyond the business. Karena bisnis bukan hanya bisnis aja, bukan hanya Hmm. tentang matematika. Teori, teori di luar sana banyak banget. Tapi it's about you. Itu tentang Oke. Anda kok. Mm-mm. Ya. Oke. Baik, baik. Ini sebetulnya saya pengen tadi mau menyambung kepada face reading, tapi sebelum ke face reading, karena saya juga pengen tahu apakah wajah seseorang orang mau sukses itu wajahnya sudah tertentu ataukah berubah gitu, ya. Dan menurut 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 Coach Yudi yang sudah belajar mengenai face reading, apakah orang itu wajah itu kan dengan berubah-berubah itu bagaimana kira-kira? Apakah dia bisa memang mengarah maju atau tidak? Itu kelihatan dari situ. Oke, Menurut saya pengalaman. sharing sedikit ya. Face reading yang yang apapun juga yang saya lakukan, itu nggak ada hubungannya sama ramal-ramalan. Ya, Ya, bukan jadi ramalan ya. bukan. Jadi saya Oke. tunjukin ya, kebetulan ya. Iya, oke. Ini Kebetulan ada menarik ini. fotonya. Untung ada fotonya. Oke. Nih ya, ini Oke. saya zoom ya, bentar ya. Untung ada. Nih, Hmm. kalau Anda lihat foto ini ada alat. Iya, Kelihatan nggak? ada. Iya, kelihatan. Ini adalah alat baca wajah. Oh, oke. Salah satu dari banyak alat baca wajah. Hmm. So, kalau bicara baca wajah itu kayaknya panjang banget deh. Cuman Iya, iya, iya. dasarnya yang saya pelajari bukan ramal-ramalan. Yang saya pelajari adalah science. Iya. Dan yang saya bisa lihat bukan orang bakal kaya apa enggak. Itu Oke. dilakukan banyak dari para peramal. Iya. Yang saya bisa lihat adalah orang ini bertalenta di bidang mana. Jadi simpelnya Hmm. gini. Simpelnya gini. Kalau Anda lihat monyet dengan kuda, bagusan mana? Kalau saya lebih seneng kuda ini, Pak. Oke. Tapi kuda suruh manjat pohon bisa nggak? Oke. Itu ada yang bilang kuda juga itu di chat. Kuda, ya. Kuda suruh manjat pohon bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Monyet suruh narik pedati bisa nggak? Narik pedati bisa. Monyet. Monyet. Oh, nggak Heeh, bisa. nggak bisa. Jadi pertanyaannya, bagus nggak bagusnya? Tergantung kegunaannya. Hmm. Gitu. Sama dengan manusia kok. Iya. Seringkali kita dianggap, umumnya contoh, seringkali kita dianggap kita harus bisa semuanya. Akhirnya kita jadi frustasi. Hmm. Setengah-setengah doang, ya kan? Atau mungkin kita nggak memaksimalkan potensi kita nggak Oke. suka, kita nggak happy, gitu, ya Oke. kan? Ya. Kayak kucing disuruh mandi, lama-lama masuk angin, contohnya, ya kan? Kalau ikan kan memang suka di air. Jadi Ya. wajah itu akan bisa menentukan sebetulnya arah kita kemana sih, talenta Hmm. kita apa sih, Oke. dan bagaimana cara proses kita berpikir itu seperti apa sih? Ya Oke. seperti yang itu yang saya cerita mengenai tentang kuda dan monyet. Oke. Bukan tentang hoki nggak hoki, karena hoki akan terjadi kalau kita memiliki preparation dan kita latihan. Ya. Orang dulu miskin bisa kaya, orang Ya. dulu kaya bisa miskin kok. Banyak tuh perusahaan, lihat aja, bahkan di di banyak kata pepatah dibilang 3 generasi bakal kelar. Iya. Iya kan? Jadi nggak Iya. ada yang Iya. namanya, nggak ada privilege. Privilege itu artinya apa? Hmm. Mentalitas. Hmm. Dan bagaimana caranya kita mau bikin bisnis kita maju. Jadi contohnya gini, kalau kita lihat simpel bicara bisnis. Ini agak sedikit jadi ini ya. Saya jadi ngomongin bisnis, nggak apa-apa ya sedikit ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kita bicara bisnis aja simpel. Contoh cara bisnisnya Tesla dengan cara bisnisnya Toyota.
sama-sama jualan mobil, caranya beda nggak? Beda. Beda. Orang sukses juga banyak cara yang berbeda. Hmm, Kita ada orang yang sukses caranya harus dengan main di manufacturing, ada yang harus kencang di branding, ada yang hmm, juga harus terus inovatif. Pertanyaannya kekuatan Anda di mana? hmm. Itu sih, banyak jalan menuju Roma katanya. Banyak jalan menuju kesuksesan. Kekuatan Anda di mana? Oke, Itu yang kita lihat dari wajah. oke. What is your strength sih? Karena kalau kita fokus sebagai contoh gini, ada orang yang kekuatannya network marketing. Kita tahu lah, network Hmm, marketing, banyak perusahaan ya yang kayak gitu MLM. Cuman Anda nggak suka gaul, Anda nggak hmm, suka bersosialisasi. Ya ya, ngapain? Anda hmm, strength Anda nggak di sana. Bisa jadi Anda ke sana sengsara. ya, Ini sebagai contohnya. Tetapi orang yang nggak suka berada behind the scene, dipaksa untuk behind the scene. Stres juga dia. iya, Nggak oke. bisa gitu untuk Ya, melakukan kegiatan sebagai contoh programming atau bikin sesuatu yang uh, highly inovatif, ya kan, teknologi, ngedesain, nggak bisa. So itu ya, yang saya lihat sih kalau dari wajah dan juga dari oke. beberapa hal yang lain. Oh, Dari baik. dia punya watak keuangan juga, setiap orang Hmm, berbeda. Karena oh, contoh, kalau Anda lihat pola keuangan Anda, udah pasti Anda bisa lihat bahwa hidup Anda itu berpola. Jadi hmm, contoh, ada beberapa orang yang memang setiap kali cari duit gampang, buang duit gampang. ya, Ada yang kayak gitu. Jadi nggak pernah ada yang bisa nabung. hmm, Dan ada juga orang yang setiap kali dapat duit, ada aja orang yang minta bantuan. Dan itu ya, udah polanya. Karena itu saya bahas di buku saya Seni Mengubah Nasib. oke. Dan Nah, ya dari 8 watak itulah yang harus dirubah sebenarnya. Kalau enggak ya akan terus berulang aja seperti itu. oke. Berarti yang lengkapnya silakan beli di Gramedia gitu ya, Coach. Ada ya? Atau Ada ada di atau Gramedia. hubungi ada timsnya ini langsung ke Coach Yudi ada langsung. Seni Mengubah Nasib di ini aja di Gramedia atau di tim saya juga boleh. Ya, Oke, nanti kalau mau boleh ditandatanganin, ya. Oke. bedanya itu Nanti doang, ya nanti kan? saya share ini ya di marketplace Boleh, ada. boleh, Ya, nanti saya share nomornya ini asistennya coach ya boleh. supaya Buat yang bisa pengen pesen buku, boleh, monggo. ya. Mm. Di marketplace ada yang nanya ada nggak? Ada ya, coach. Ada di Tokopedia. Kalau Tokopedia saya sendiri, ya. Oke, baik. Oke, Mungkin ya, saya sharing sedikit buku ini ya. Mana ya gambar? ya. Oke, Aduh. mungkin dengan buku itu lebih tambah lengkap lagi sehingga punya step by step-nya ya untuk bisa dijalankan. Nah, ini Ah, bukunya. oke. Seni Ya, mengubah nasib. Oke, boleh, ya. boleh. Ya. Nggak Oke, kelihatan ini ya. Tuh, ini bukunya. ya. Mm-mm. Membaca. Oke, ada pertanyaan dulu nih. Sebelum saya yang nanya, ada yang nanya dulu. Membaca Boleh. talenta di mana tuh kok? Ya banyak, dari baca wajah juga bisa. Kemudian Oke. saya juga lagi membuat beberapa, nah itu yang saya lagi membuat beberapa program ya ke depannya untuk bisa menciptakan dan membuat hal ini menjadi murah. Hmm, Jadi membaca wajah itu banyak banget orang nanya sama saya. iya. Oh, Cudi, tolong dong bacain wajah saya gitu. Ya kan, apalagi kan saya kan kebetulan sering sekali diajak masuk ke TV untuk ngebacain wajah-wajah artis-artis kan. So, Oke. yang terjadi adalah itu semua orang nanyain saya. Mau dari nyari nyari suster sampai Heeh. nyari selingkuhan itu minta dibacain wajahnya. Jadi Oke. ampun, ampun. Dan saya nggak, Oke. saya saya merasa kayak aduh gimana ya Oke. hidup saya. Maksudnya kalau ngebacain wajah dari suster sampai selingkuhan itu nggak habis-habis. Satu orang aja kadang-kadang bisa 10 orang, oh 10 10 wajah, ya kan? Ini gimana? Belum lagi kalau karyawan dan lain-lain gitu. Karena memang ngebaca wajah kan enak. Dalam arti kata, lihat wajah langsung tahu sifatnya, instan dan nggak bisa dimodifikasi. Orang Hmm, jarang tuh, umpamanya contoh mau ketemu mukanya harus dioperasi dulu, itu jarang. ini Ya, nggak ada. nggak ada, ya kan? Ya wajah ya cuma seperti gitu, mata digedein nggak mungkin, ya kan? Oke. Ya nggak ada yang seperti itu. Apalagi saya ada ukuran ya kan.
Iya. Jadi apa yang saya lakukan adalah karena banyaknya seperti itu, saya bikin kursus. Umur 13 tahun bisa, bisa dibaca. Bisa kok, Hmm, ketahuan. Ada oke. ukurannya. Ada ukurannya. Tadi itu cuma salah satu itu aja, salah satu alat aja yang saya tunjukin kebetulan ada gambarnya. Cuman Hmm, ini karena saya nggak prepare baca wajah aja, alatnya jadi saya nggak bawa ke sini. hmm, Cuman ya, ada. So intinya intinya makanya saya bikin workshop karena oke, banyak banget yang nanya sama saya, oke. Coach Yudi gimana cara baca wajah gitu. Ya, Hmm, jadi saya bikin workshop. Workshop ini ada yang offline buat yang oke, mau ketemu sama saya langsung dan ya, juga bisa praktek gitu loh. ya. Nah, ini tanggal 22 nih adanya, tanggal 22 Ah, bulan ini. ada flyernya Heeh. nggak? Coach Yudi ada Belum, flyernya? belum ada. Oke, nanti dikirimkan ke Karena saya nanti ya. layarnya nanti Oke, besok deh saya coba saya paksa tim oke, saya. kirimkan ya. Karena udah banyak udah dimintain dari 3 tahun yang lalu. Coach Yudi kapan bikin workshopnya? Coach Yudi kapan bikin workshopnya? Saya bilang, aduh, lagi Ya, corona gini gitu loh, ya. ya kan? Ya, ini udah Ya udah banyak, deh, udah. akhirnya saya baru bulan ini baru bertekad gitu. Ya udah bikin workshop deh, udah kepaksa. Ya udah bikin Oke, workshop, belajar sama saya 1 hari rame-rame, langsung praktek. Kita bisa tahu dengan gampang, dengan mudah oke. gitu. Nah, ini udah Tanggal beberapa 22 ini. orang. Jadi teman-teman Hmm, yang hari ini nanti mungkin apa pengurus boleh sharing kita punya nomor sehingga teman-teman bisa boleh, follow kita punya admin ya sehingga tahu nanti saya akan bisa sampaikan masuk di komunitas Gema Kebijaksanaan sehingga informasi kita kirimkan di sana ya. boleh. Dan Nah, oke, follow follow IG saya ya, Coach Yudi ya Chandra follow IG di sana juga. ya, boleh. Coach Yudi Chandra gitu. Boleh ya Coach saya tulis Yudi di sini ya. Chandra. Ya, nah boleh Ya, silakan. Ya, ini IG atau nomor. Facebook saya. Ya, jadi ini nomor Uh, dari Gema Kebijaksanaan admin. Jadi kalau nanti Anda mau gabung masuk di komunitas, mau tahu informasi kita, silakan juga. Nah, ini Coach Yudi juga sudah ini Coach Yudi Chandra sudah kasih juga IG-nya. Ya, buku IG-nya. nanti buku dan acaranya boleh juga. Oke, saya Ya.